Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin memberikan sedikit pandangan di pagi hari yang indah dan cerah ini. Mumpung lagi fresh pikiran dan hati nurani, insya Allah tanpa dibumbui dengan rasa apapun, rasa nano-nano kebencian atau apapun. Ini murni dari pandangan pikiran yang jernih dan hati yang jernih. Coba bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, ada seseorang yang sedang menghibahkan dirinya untuk ilmu. Dia melakukan kajian, dia melakukan penelitian. Ulama itu kan jamak daripada alimun, artinya orang yang otaknya penuh dengan ilmu. Di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu bagian daripada takut kepada Allah. Takut apa yang akan dia berikan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Lalu orang tersebut dibully, dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora, beberapa gus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah. Ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa motifnya, ini apa maksudnya, ini apa. Padahal dia itu punya referensi. Bahkan nih, dia siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia ucapkan. Dalilnya sudah siap berdebat dengan ulama seluruh dunia. Artinya,
validitas yang dia tulis itu kuat. Tetapi aneh, malah banyak orang yang membuli, bahkan ada juga orang yang menuduh bahwa itu didasari atas dasar kebencian. Dan kalaupun itu di atas dasar kebencian, namun hasilnya objektif, ilmiah, sekali lagi, kalaupun benar itu didasari atas dasar kebencian, tetapi konklusinya menjadi ilmiah, menjadi dasar yang kuat, maka menurut saya tidak usah dibully. Tinggal orang yang mau mematahkan argumentasinya, orang yang mau mematahkan penelitian tesisnya, silakan buat antitesis. Kan sederhana. Di dalam etika ilmuwan itu, kalau kita mau membantah sebuah karya tesis, ya buat hasil antitesisnya. Kan sederhana. Gak usah diumbarkan di atas mimbar, panggung, segala macam tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak mendasar dan tidak ilmiah. Beda ya. Kalau membantah seperti ini nih, ini bukan atas dasar ilmiah. Ini mah pendapat, opini, bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu jelas, ada karya yang ditulis. Dalil-dalilnya udah jelas. Segala macam. Jadi kalau ada orang yang menanggapi di atas panggung tanpa menulis, membantah satu persatu dalilnya, itu bukan ilmiah. Itu pandangan subjektivitas dia. Dan saya sangat menyayangkan. Lalu dia dibully, dipertanyakan banyak orang, dituduh macam-macam. Karena ini tidak sehat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Serius, nggak sehat. Apa-apa dituduh, apa-apa dituduh, apa-apa dituduh. Nggak sehat. Seolah-olah tidak mendidik masyarakat. Dulu itu ulama-ulama dulu udah biasa. Ya. Imam Ghazali melawan Ibnu Rushd, tapi dengan karya. Membuat kitab Tahaput Al-Falasifah, dibalas lagi Tahaput Al-Falasifah. Itu biasa. Di dalam tradisi ilmuwan, ulama-ulama terdahulu itu biasa, saling membantah itu biasa. Tetapi dengan karya, bukan dengan bacotan yang gak jelas. Di atas mimbar, menggembar-gemborkan, memprovokasi, itu memprovokasi. Gak bisa. Kita sayang kepada perkembangan pikiran orang-orang Indonesia yang mestinya menyongsong 2045 ini generasi emas kan. Dimulai dengan tradisi ilmu yang mesti dijunjung tinggi. Dan semua peradaban, semua agama itu mengafirmasi kok bahwa orang itu harus menjunjung tinggi ilmu. Dan itu bentuk daripada ilmu. Penelitian itu ya menghibahkan diri untuk ilmu. Bagaimana tidak bagus? Itu bagus banget menurut saya. Jangan mendidik bangsa kita untuk terus bergumul di dalam lingkaran kebodohan dan ketololan, dan tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai karya. Itu curhatan saya di pagi hari, karena pada akhirnya kan beliau curhat, dituntut untuk menjawab apa maksud dan tujuan Anda melakukan penelitian. Padahal hasilnya udah jelas, karyanya udah jelas. Kalau tidak sepakat, bantah dengan antitesis, kan selesai. Makanya selalu saya sampaikan, ini persoalan mesti didiskusikan di ruang-ruang kampus akademis. Ini sudah ranah kampus ini. Ranah-ranah bagian
orang-orang yang paham sejarah, orang-orang yang paham bagaimana manuskrip-manuskrip. Ini tuh. Jadi sudah sangat layak didiskusikan di kampus. Pertanyaannya, ada nggak kampus yang berani mendiskusikan persoalan ini? Ini sudah masuk ke ruang akademis loh. Bukan harus diselesaikan di atas panggung dengan narasi-narasi kebencian dan penyudutan. Tuh ya. Karena saya miris melihat akhir-akhir ini kok jadi seperti ini. Orang-orang malah jadi seolah-olah tidak mendidik. Tokoh-tokohnya juga tidak memberikan pandangan yang bijak dan luwes, gitu loh. Malah menyerang satu orang, dirempug habis-habisan oleh banyak orang. Serius, coba kalian juga mikir sama-sama, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita harus bisa membedakan mana orang yang sedang memprovokasi, mana orang yang hanya sedang menggiring opini menurut pandangannya tanpa didasari dengan ilmu. Mana orang yang sedang melakukan penelitian. Itu harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan. Jangan hanya karena yang berbicara satu tokoh lalu diaminkan semuanya tanpa kita melihat ini omongannya ilmiah, provokasi, pandangan subjektif dia atau bagaimana. Kita harus bisa menghitung itu. Kalau mau menjadi bangsa yang berevolusi, mencoba berevolusi, mengembangkan otak di dalam melihat satu persoalan. Kalau nggak mau ya terserah. Makanya saya sangat bersyukur kehadiran orang-orang seperti Rocky Gerung. Serius. Dia itu membuka cakrawala ilmu, membuka cakrawala pandangan. Orang lalu tidak menjadi fanatik buta karena dibuka oleh dia. Pintu-pintu pikirannya dia buka. Bahwa kemudian pandangan politik Rocky mau sepakat atau tidak itu hal yang lain. Tetapi mendidik orang untuk berpikir iya. Itu loh. Karena kan di dalam Rocky ngomong itu ada pandangan subjektivitas, ada pandangan objektivitas. Itu harus kita lihat. Ada efek politik untuk dirinya dan mungkin kelompok yang dia dukung. Ada pandangan perkembangan ilmu. Oh banyak. Patwa-patwa dia yang mesti kita aminkan. Ya. Termasuk yang sangat populer dan ini diaminkan oleh banyak orang. Ijazah itu bukan tanda orang berpikir, tapi tanda orang sekolah. Gitu. Jadi, dan fungsi sekolah itu mestinya mendidik orang untuk berpikir, bukan hanya mendapatkan kertas ijazah. Itu fatwa keren itu. Itu fatwa keren. Dan itu satu kali lagi diaminkan oleh banyak orang. Karena terbukti banyak ijazahnya yang tidak guna. Termasuk saya S1 sampai detik ini belum berguna ijazah saya. Bagaimana ini dijual nggak bisa, digadaikan nggak bisa, dipakai syarat jaminan pinjaman ke bank juga nggak bisa. Segitu amat. Kan itu faktual, ya. Dan banyak saya kira yang juga merasakan hal yang sama. Itu membuka cakrawala ilmu. Saya jujur berterima kasih kepada orang-orang seperti Bang Rocky ini. Karena ada upaya untuk mengetuk cara berpikir orang. Meskipun pandangan-pandangan politiknya saya banyak yang tidak suka. Maksud dan tujuan dia ngomong. Tapi membuka kunci untuk membuka pikiran itu saya sepakat banget sama dia. Begitu ya. Itu obrolan di pagi hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.